Ada suatu cerita bahwa di Banjarkangin hiduplah seorang muda yang bernama Inyoman Karang. Ia ditinggal mati oleh istrinya ketika dua anak perempuannya masih kecil-kecil. Kematian istrinya itu akibat diracun oleh derampok tetangganya. Pada waktu itu, istri Inyoman Karang sedang membantu derampok membersihkan biji-biji buah kapas. Setelah menerima hidangan dari derampok, seketika itu pula istri Inyoman Karang berguling-guling kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Inyoman Karang sangat geram dan sangat sedih hatinya melihat istrinya meninggal tanpa sebab. Ia kemudian datang ke rumah derampok untuk meminta pertanggungjawaban. Sejak itu pula, derampok telah mendahului meninggalkan rumahnya. Sampai saat ini, belum diketahui di mana derampok berada. Setelah sekian lama, kedua anak perempuan Inyoman Karang itu telah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Anak yang pertama bernama Nisokasti dan anak yang kedua bernama Nirijasa. Kecantikan kedua gadis itu sangat tersohor. Banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Di samping berwajah cantik, juga berbudi luhur dan rajin bekerja. Hal-hal itulah yang menyebabkan para pemuda lebih tergila-gila lagi kepada Nisokasti dan Nirijasa. Bermacam-macam tingkah pola para pemuda itu untuk menarik perhatian. Tetapi Nisokasti dan Nirijasa menerima mereka hanya terbatas sebagai teman. Ayah mereka, Inyoman Karang, memiliki wawasan yang cukup luas. Ia selalu memberikan anak-anaknya nasihat mengenai kehidupan dengan lemah lembut agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang baik dan bijaksana. Pada suatu hari, ayahnya sedang memberikan anak-anaknya nasihat. Belum selesai Inyoman Karang memberikan nasihat, tiba-tiba datanglah I Gede Basur, seorang tuan tanah yang sangat kaya dan sangat disegani di daerahnya. Tanpa dipersilakan, I Gede Basur langsung naik ke balai rumah Inyoman Karang dan langsung duduk dengan congkaknya. "Ada apa gerangan Bli Gede? Kok tumben Bli Gede datang ke pondok saya yang sederhana ini?" sapa Inyoman Karang dengan penuh hormat. Lalu I Gede Basur menyahut, "Ah, Nyoman janganlah merendah. Nyoman sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Itulah sebabnya saya datang kemari. Saya bermaksud untuk membantu Nyoman meringankan beban keluarga. Apakah Nyoman memerlukan uang, bahan-bahan bangunan, atau apa saja? Saya bersedia memberikan kepada Nyoman dengan cuma-cuma," kata I Gede Basur dengan mata berbinar-binar sambil melirik Nisokasti. Inyoman Karang tidak mengerti dengan pembicaraan I Gede Basur. Ia bingung. Demikian pula Nisokasti dan Nirijasa, mereka melongo mendengar kata-kata I Gede Basur yang tiba-tiba itu. "Terima kasih Bli Gede, tapi..." Belum selesai Inyoman Karang berbicara, I Gede Basur menimpal. "Janganlah Nyoman bingung atau ragu-ragu. Apa yang saya tawarkan itu berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Saya rela membantu Nyoman," kata I Gede Basur dengan penuh semangat. Terima kasih Bli Gede atas perhatian Bli Gede terhadap diri saya yang miskin ini. Memang Bli Gede adalah orang yang terhormat, kaya, dan pemurah. Tetapi saya tidak bisa membalas kebaikan Bli Gede itu," kata Inyoman Karang merendah. "Ah, tak usah dipikirkan. Bahkan Bli Gede bermaksud lebih mempererat tali kekeluargaan kita. Begini Nyoman, saya bermaksud melamar Nisukanti untuk saya jodohkan kepada anak saya, Iti Garon. Ya, Nyoman tidak usah memikirkan biaya perkawinan, sapi, kerbau, uang, dan lain-lainnya telah tersedia melimpah ruah. Pokoknya Nyoman menyetujui saja, tidak perlu meminta pertimbangan kepada Nisukanti," kata I Gede Basur dengan ngawur. Inyoman Karang terkejut, tetapi ia dapat mengendalikan emosinya. Inyoman Karang kemudian berkata, "Bli Gede, memang Nisokasti itu adalah anak saya, tetapi jiwa dan raganya bukan milik saya. Saya tidak berkeberatan atas permintaan Bli Gede itu, tetapi alangkah baiknya juga meminta persetujuan kepada anak saya, Nisokasti. Sesungguhnya, Nisokasti telah memiliki pemuda idaman yang bernama Ipirte, putra dari Imade Tanun, pamannya. Nisokasti dan Ipirte sudah berjanji bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Namun, hal itu belum disampaikan kepada orang tua mereka masing-masing. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Imade Tanun, sepupu Inyoman Karang. Tanpa memperhatikan I Gede Basur,
Imade Tanun berbicara nyerocos. Adikku, Inyoman Karang, di saat ini mengalami kesusahan. Keponakanmu itu Itirta, tindak tanduknya sangat aneh. Ia jarang tidur di rumah, ia jarang makan, pekerjaannya tidak tentu. Ia tidak pernah memperhatikan nasihat-nasihat saya. Bahkan kemarin, ia mengamuk gara-gara ibunya menanyakan kedatangannya. Paman, bawalah Itirta kemari sekarang juga, kata Nisokasti dengan tiba-tiba. Setelah mendengar perkataan Nisokasti itu, I Gede Basur langsung meloncat dari tempat duduknya dan langsung meninggalkan rumah Inyoman Karang. I Gede Basur segera pulang ke rumah dengan hati kecewa. I Gede Basur sangat tersinggung dengan penolakan Nisokasti yang secara tidak langsung itu. Ia merasa diremehkan. I Gede Basur sangat benci. Bahkan dalam hatinya timbul niat untuk balas dendam. Awas kau Nisokasti, kau belum tahu siapa sesungguhnya I Gede Basur, bisik hatinya dengan geram. Ayah, bagaimana hasil melamar Nisokasti? Tanya Itigaron ketika ayahnya sampai di rumah. I Gede Basur menjawab dengan nada marah. Sial, sungguh sial. Ayah telah dihina oleh Nisukanti, manusia terkutuk. Rupanya saja yang cantik, tetapi hatinya busuk. Wah, tetapi janganlah kamu bersedih, karena ayah tidak berhasil meminang Nisukanti. Barangkali dia bukan jodohmu. Ya ayah, berkali-kali ayah melamar seluruh gadis di desa ini, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada satupun yang mau dengan diriku ayah. Apa kekurangan kita ayah? Harta, tahta, kehormatan, atau diriku yang kurang gagah? Bukankah semua itu sudah kumiliki? Apalagi ayah, apalagi? Kata Itigaron dengan memelas. Kemudian I Gede Basur cepat-cepat menenangkan anaknya dan ia berkata, tenanglah anakku, baru pertama kali ini ayah dihina oleh orang lain. Ayah tidak menerima perlakuan Nisukanti itu dan kesabaran ayah ada batasnya. Percuma ayah bernama I Gede Basur bila ayah tidak dapat membalaskan sakit hati ini. Nah, ayah akan membuat perhitungan dengan Nisukanti malam ini juga, supaya mereka tahu siapa sesungguhnya I Gede Basur. Setelah selesai berkata seperti itu, I Gede Basur langsung masuk ke kamarnya. Kemudian ia mengambil semua ilmu hitam yang dimilikinya. Lalu ia pergi ke kuburan yang paling angker di desanya. Sesampainya di kuburan, ia memuja Dewi Durga, yaitu Dewi Maut penghuni kuburan atau Dewi Maut penguasa kuburan, agar merestui I Gede Basur untuk merubah wujud. Syarat-syarat untuk merubah wujud sudah dipenuhi oleh I Gede Basur. Kemudian, ia menjadi makhluk yang paling mengerikan dan sangat mengerikan. Matanya melotot, taring kiri dan kanan mencuat ke atas, lidahnya menjulur keluar sampai di pusar, dan tak henti-hentinya mengeluarkan air liur. Muka dan kulitnya kasar, badannya berbau anyir, serta rambutnya ikal panjang dan berwarna merah sampai ke tanah, dan di ubun-ubunnya mengeluarkan api. Kemudian dengan teriakan yang sangat mengerikan, I Gede Basur terbang ke angkasa. Kemudian ia menuju ke rumah Nisokasti. Kemudian makhluk I Gede Basur menukik turun inap di pohon enau. Berkat kesaktian yang dimiliki, I Gede Basur dapat melihat Nisokasti dan yang lain-lainnya tertidur pulas. Seolah-olah malam itu rumah Nisokasti tidak ada penghalangnya. Kemudian I Gede Basur menyerang Nisokasti dengan berbagai macam penyakit. Seketika itu pula badan Nisokasti panas membara. Ia merasa badannya ditusuk-tusuk oleh beribu-ribu anak panah. Ia merintih-rintih kesakitan. Adiknya Nirijasa yang tidur dengan kakaknya sangat ketakutan. Ayahnya dibangunkan. Begitu pula dengan tetangga-tetangganya, semua dibangunkan. Sekejap saja suasana di rumah Nisokasti menjadi hiruk-pikuk. Tetangga-tetangganya semua telah membantu Nisokasti untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Tetapi Nisokasti belum juga bisa disembuhkan. Kemudian Inyoman Karang menyuruh Nirijasa untuk mencari Ikaki Balian. Ikaki Balian segera datang karena beliau telah mengetahui bahwa Nisokasti telah tertimpa bencana.
Kemudian Ika Ki Balian menyuruh orang-orang untuk menyalakan api unggun di 4 penjuru pekarangan rumah Inyoman Karang. Mereka juga disuruh berjaga-jaga karena Nisokasti diserang oleh ilmu hitam yang sangat hebat. Setelah keadaan menjadi terang benderang, Ika Ki Balian kemudian mengobati Nisokasti. Tetapi penyakit Nisokasti tidak sembuh-sembuh juga. Karena Igede Basur terus-menerus menyerang Nisokasti dengan berbagai macam penyakit. Hingga akhirnya penyakit yang diderita Nisokasti tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ika Ki Balian turun ke halaman untuk menantang Igede Basur mengajaknya bertempur. Igede Basur melayani permintaan Ika Ki Balian tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Ika Ki Balian merubah wujudnya menjadi orang sakti, sedangkan Igede Basur tetap sebagai Rangde. Selanjutnya, keduanya mengeluarkan ilmu masing-masing. Igede Basur mengeluarkan ilmu pengliakan, sedangkan Ika Ki Balian mengeluarkan Idarwane, yaitu ilmu yang berupa api dan badai yang berputar-putar sehingga dapat menelan musuh dalam sekejap. Igede Basur sangat gentar hatinya melihat kesaktian Ki Balian tersebut. Akhirnya dengan perlahan-lahan, Igede Basur turun dari pohon enau dengan kaki gemetaran. Ia tidak sanggup melawan kesaktian Ika Ki Balian yang sangat sakti tersebut. Karena itu, Igede Basur kembali ke kuburan. Sekarang diceritakan Nisokasti. Berkat pertolongan Ika Ki Balian, Nisokasti dapat disembuhkan. Selanjutnya, keluarga Nisokasti segera mencari hari baik untuk melangsungkan perkawinan Nisokasti dengan Itirte. Kesimpulannya, beberapa nilai budaya yang tersirat yaitu bekerja keras dan tidak pernah menyerah seperti yang dilakukan Inyoman Karang, terus belajar dan tidak sombong seperti yang dilakukan Nisokasti dan Niriyasa, suka menolong dan tidak pamrih seperti yang dilakukan oleh Ika Ki Balian. Di samping itu juga ditunjukkan sifat-sifat yang tidak terpuji seperti congkak, sombong, pendendam, dan iri hati seperti yang dilakukan oleh Igede Basur. Sekian drama monolog yang saya bawakan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam kata-kata. Saya Ayu Sarmini mengucapkan terima kasih dan saya mau pamit. Om Sandi Santi Santi Om.